Ya monggo, yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sore hari ini Allah berkenan untuk melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir Ratibul Haddad. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah untuk mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang sudah hafal ya tinggal mengikuti, yang belum hafal tadi saya bawakan lembarannya untuk, atau buka, bisa biasanya membuka di HP ya. Nah, karena itu sedikit tentang Ratibul Haddad ini, bahwa beliau Asy-Syahir Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau mengijazahkan tentang Ratibul Haddad ini, tentang ratib ini, ratib itu adalah rangkaian bacaan zikir. Ini ada pengalaman unik yang beliau alami sehingga beliau mendapatkan rangkaian urutan zikir ini, yaitu ketika beliau bersama dengan para jamaah ingin menunaikan ibadah haji untuk melintas. Kalau zaman dulu masih naik perahu, beliau tinggal di Yaman, untuk mau menuju ke Mekah itu menyeberang laut. Tiba-tiba di sore hari tidak ada angin, tidak ada gerakan yang bisa menghantarkan perahu layarnya pada saat itu, sehingga akhirnya ya berhenti karena belum ada mesin pada saat itu. Nah, terus kemudian beliau memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan dan petunjuk. Dan singkat cerita, saking capeknya untuk bermunajat kepada Allah, akhirnya tertidur. Nah, dalam tidurnya itu datang datuknya menghampiri dirinya dan mengajarkan tentang bacaan wirid ini, bacaan ratib ini. Nah, ketika bangun dari tidurnya,
yang datang tadi adalah datuknya. Datuknya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bertemu diriku pada saat tidurnya, maka dia betul-betul bertemu dengan aku. Jadi karena itu beliau betul-betul mendapatkan bimbingan, bertemu dengan datuknya, sehingga bacaan ini adalah bacaan yang sanadnya bersambung, dan semuanya bacaan ini ada buku Ratibul Haddad yang nanti bisa semuanya ada marojiknya setiap bacaan ini. Nanti mungkin akan saya berikan untuk rujukan dari setiap bacaan ini. Nah, ketika pagi hari subuh, setelah sholat subuh, kemudian Asy-Syahir Al-Imam Al-Habib Abdul Alim Al-Haddad ini, beliau mengajak kepada para jamaah untuk membaca. Begitu sudah selesai membaca, maka dengan izin Allah datanglah angin dan bergeraklah perahu yang ditumpangi itu, akhirnya menghantarkan semuanya untuk menuju Makkatul Mukarramah. Ini yang akhirnya menjadi kenapa kalau orang mau berangkat haji itu baca ratib. Jadi ceritanya itu begitu. Makanya kenapa kalau orang mau berangkat haji atau umroh, ratiban dulu. Nah, ini ceritanya itu begitu. Maka padahal beliau setelah itu baru mengijazahkan, maka beliau mengijazahkan secara umum kepada seluruh umat Islam yang berkenan untuk membaca ratib dari beliau ini yang disebut dengan Ratibul Haddad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam anugerah kepadanya. Di antaranya dalam bukunya beliau itu dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ratib ini. Bacaan ini bisa menolak keburukan, sihir, dan tenung dan lain sebagainya. Dan saya pernah memang membaca ini. Dulu saya mendapatkan bacaan ratib ini dari Habib Anis Solo sekitar tahun 80-an, 81 dulu. Dan betul kiranya ada beberapa yang unik sepintas saja, memang untuk netralisir seseorang yang terkena guna-guna itu bacanya Ratibul Haddad. Itu luar biasa, dahsyat sekali. Ini pengalaman waktu saya di Kejaksaan Agung ketika Pak Hindarman itu pas diangkat menjadi Jaksa Agung. Terus wakilnya itu Pak Mukhtar Arifin, saya diundang untuk, kebetulan saya dekat dengan Pak Mukhtar Arifin, kemudian tolong Pak Ustadz ini saya dibacakan dulu di tempat saya ini, kantor saya. Karena kemarin kejadian Pak Hindarman masuk kamar, masuk ke ruangan, begitu sudah duduk nggak bisa berdiri, dan akhirnya karena nggak bisa berdiri, akhirnya ya sudah dibawa di scan semuanya, ternyata nggak apa-apa, kondisi normal. Nah, hari berikutnya ketika beliau di kantor, saya suruh, sini Pak, kita selagi baca ratib di ruangan kantornya Pak Mukhtar Arifin, wakil Jaksa Agung. Sini Pak, duduk sini. Karena beliau pakai kursi roda, dan saya suruh turun dari kursi roda, duduk di sebelah saya. Terus baca Pak, kita baca ratib ini, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Selesai baca ratib,
saya suruh ini minum nih. Habis itu coba Pak berdiri, itu langsung berdiri, jalan Pak, jalan. Bener nih, saya bisa jalan ini. Itu kekuatan apa ya, zikir ini memang luar biasa dari sisi untuk praktis membersihkan atau menetralisir ya bangsa hal-hal yang semacam itu. Ini memang luar biasa dan bukan sekali dua kali ini. Pokoknya kalau ruangan katanya bersihin ruangan bacin ratib, bersihin rumah bacin ratib, itu akan luntur kekuatan jin setan ya. Ini kalau biasanya ini untuk meruqyat, ini meruqyat gedung, meruqyat diri, meruqyat apa, itu memang luar biasa Ratibul Haddad. Dan ketika seorang ibu pulang ke Solo dari Jakarta naik Garuda, dan Garuda lepas landas di Kartosuro ya, di Adi Sumarmo. Nah, itu ini begitu lepas landas kan ke sawah itu. Ini orang sudah panik gak karuan, ada ibu-ibu yang turun tenang, ini nggak apa-apa. Loh, kok ibu tenang banget dan ini nggak apa-apa. Nggak kepentok, nggak lecet, nggak ada. Yang lain-lain itu udah pada dalam kondisi yang itu. Terus ditanya, ibu baca apa? Saya baca Ratibul Haddad katanya. Makanya orang kalau mau jalan, orang mau perjalanan itu, ini yang paling populer ya di kalangan masyarakat, orang mau haji, mau umroh, baca Ratibul Haddad gitu. Tapi yang lebih utama adalah ini, wirid ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada fadilah, ada guna itu hanya bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pembacaan yang sudah dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, dan ini sudah diijazahkan kepada seluruh umat Islam. Mestinya ijazah itu harus face to face, tapi beliau, saya ijazahkan untuk seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Nah, tinggal kita qabil tuh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itu sekilas tentang tentang Ratibul Haddad. Dan karena itu marilah kita di sore hari ini, kita sedang dalam mengisi di penghujung hari Jumat, adalah waktu yang istimewa, karena waktu penghujung hari Jumat itu adalah waktu yang istijabah, mustajab. Jadi karena kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kepada kita dan keluarga kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan tetap sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak turun kita anak yang soleh dan solihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة adalah syahibur radul hadan min syahril imam habibullah hadan wa usuli wa furui. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billah wal yawmil akhir, tubna ilallahi zahiran wa batina. Amanna billah wal yawmil akhir, tubna ilallahi zahiran wa batina.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله ظاهرا وباطنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمذنا على الدين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد ورضي عن البيت المطهرين وأصحاب المعتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الفضل روح حبيبنا وشيخ رسول محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفضل الراوي سيدنا حبيب صاحب الرادب القدوم الأرشد الحبيب عبد الله العليم الحداد ووصولي وفري وضري والحقهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلعي درجاتهم في الجنة وينفعنا إسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفضل أنواع كافٍ عباد الله الصالحين الروح سيدنا علي بن إبراهيم الحداد ثم إلى روح الشريف العلوي بن محمد الحداد والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق الفاتحة وسبيل المثاني والكل العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا برحمتك وأن تغفر لنا وتغفر جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقضي ديوننا وتصلح أحوالنا وتبلغ بها أمالنا وتتقبل بها توبتنا وانصرنا على عدونا وعدوك وقول من الدعاء وحمنا بحمايته في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهدي الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدي الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدي الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك نزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك نزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل
innaka la wal muslimin ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi Allah bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi Allah bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi Allah bina ya latif ya alim ya khabir ya amanul khaifin amin man akhaf ya amanul khaifin sallimna man akhaf ya amanul khaifin najina man akhaf ya amanul khaifin amin man akhaf ya amanul khaifin sallimna man akhaf ya amanul khaifin najina man akhaf ya amanul khaifin amin man akhaf ya amanul khaifin sallimna man akhaf ya amanul khaifin najina man akhaf ya Allah ya Rahman Rahim sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin sirrul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dalam kebaikan sehingga sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan serangkaian amalan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan barokahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kemuliaan bulan Ramadan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya malaikat Jibril, adakah umatku yang masuk neraka?" Malaikat Jibril terdiam dan diulang lagi, "Wahai malaikat Jibril, adakah umatku yang masuk neraka?" Malaikat Jibril belum juga menjawab. Diulang lagi, "Hei malaikat Jibril, tolong jelaskan, ada enggak? Habarkan kepadaku. Adakah umatku yang masuk neraka?" "Ada ya Rasul." Sontak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dengan isak tangis yang dalam seraya memohon kepada Allah agar umatnya dibebaskan dari api neraka. Dan dalam hati Nabiullah Muhammad SAW berbisik, "Ya Allah, umatku, ini umatku, umat-umat terdahulu Engkau berikan umur yang panjang, sehingga dalam beribadah lebih leluasa ya Allah. Sementara umatku Engkau berikan umur, katanya enggak jauh beda dengan umurku. Karena itu ibadahnya sangat terbatas ya Allah. Karena itu berikanlah kemuliaan, berikan kebaikan kepada umatku." Maka inilah diantara salah satunya fadilah dan keutamaan Allah berkenan melimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beserta umatnya, itu keutamaan bulan Ramadan. Sehingga para salafus salihin melihat bahwa kemuliaan Ramadan itu tercermin di dalam namanya, Ramadan.
dari huruf ro itu terkandung dari ridullah. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Allah ridho, Allah rela. Karena itu maka datangnya bulan Ramadan, kemuliaannya melekat pada namanya. Allah limpahkan ridhonya. Allah limpahkan, Allah berkenan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan itu, maka hendaknya ia puasa. Dan lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala terus dalam dialognya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu untukku ya Muhammad. Aku yang akan memberikan balasan yang sepantasnya. Maka sekalipun seluruh amalan ibadah itu semuanya hanya karena Allah. Tapi Allah lebih spesifik. Secara khusus menyebutkan bahwa puasa itu untukku. Maka ini adalah bagian dari ridwanullah yang banyak keridhoannya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka sekiranya kamu puasa itu jauh lebih baik daripada yang tidak, sekiranya engkau mengetahui tentang bagaimana keutamaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan, balasan bagi orang-orang yang puasa. Setidaknya adalah dengan ridhonya. Maka orang-orang yang puasa di bulan Ramadan itu Allah meridhoi dengan menghapuskan seluruh dosa dan kesalahannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lanjut mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang puasa di bulan suci Ramadan itu karena keimanan kepada Allah dan karena hanya berharap kepada Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa yang pernah ia lakukan. Ini luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah akan menghapuskan seluruh dosa yang pernah ia lakukan. Maka sekalipun umurnya umatnya Nabi Muhammad itu pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, maka karena dengan ridhonya, dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka dengan umur yang sedikit tapi dosa yang sedikit, karena Allah setiap kali datang Ramadan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Subhanallah. Maka pantas kiranya orang-orang yang beriman kalau datang bulan Ramadan itu begitu senangnya, begitu gembiranya, begitu bahagianya. Sampai saking Rasulullah melihat begitu senangnya orang-orang yang beriman dengan datangnya bulan suci Ramadan, sampai Rasulullah menyebut man fariha fi dukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang senang, bahagia dengan bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Itu karena Allah ridho kepada orang-orang yang beriman, yang puasa karena atas dorongan iman. Maka jika sore hari tiba, orang-orang yang beriman yang telah melaksanakan puasa, dia berikrar di hadapan Allah
Ya Allah, begitu waktu maghrib tiba, kemudian orang-orang yang beriman berikrar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku persembahkan puasa ini untukmu ya Allah. Allahumma laka sumtu, aku persembahkan puasaku ini hanya untukmu ya Allah. Begitu gambaran antara orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dan orang-orang yang khusus tadi juga ridho, sama-sama ridhonya. Kalau orang itu sudah sama-sama ridhonya, Masya Allah, maka akan terangkai setelah ridho Allah, maka huruf selanjutnya adalah huruf mim, mahabbatullah. Allah sangat mencintai. Datangnya bulan Ramadan itu bukti cintanya Allah kepada Rasulullah, dan ini juga melimpah kepada umatnya, kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini mahabbatullah, cintanya Allah itu melimpah ruah. Bagaimana tidak? Dosa diampuni, kebaikan dilipat gandakan ila sab'ina mi'ata marrah. Bahkan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya kalau hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain satu paling berlipat 10 kali. Man jaa'a bil hasanat falu asyru amsalha. Dilipat gandakannya kebaikan itu 10 kali kebaikan yang Allah akan berikan. Tapi di bulan Ramadan ila sab'ina mi'ata marrah, Allah akan lipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Jadi kalau sudah cinta itu apa aja akan diberikan. Allah akan berikan. Ampunan Allah kasih. Kebaikan Allah kasih. Maka Ramadan itu dilanjutkan hurufnya setelah ra, mim, dot, dhamnahullah. Maka adzamin, jaminan. Ini akan menjadi jaminan bagi orang-orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan, puasa dan mengisi Ramadan dengan penuh kebaikan. Maka man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan keimanan dan berharap ridhonya Allah, maka Allah akan hapuskan. Allah ridho, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Sekalipun Rasulullah menyebutkan, ya, ada orang-orang yang di bulan Ramadan itu saking baiknya Allah dan Rasul ini. An-naumu shaim ibadah. Tidurnya saja orang puasa itu ibadah. Gitu. Tapi orang yang mendirikan, yang mengisi Ramadan dengan iman, dengan kebaikan-kebaikan, jauh lebih baik. Itu Allah akan, imbangan yang Allah berikan kepadanya jauh lebih besar daripada orang yang tidur. Sekalipun itu saking baiknya Allah, saking baiknya Rasulullah, itu Masya Allah. Maka sepanjang waktu bulan Ramadan itu begitu istimewanya. Mau orang diamnya orang puasa tasbih, tidurnya ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang lain, zikir, tahlilan dan tasbih, baca Quran dan lain sebagainya. Ini memang luar biasa. Oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah. Karena itu maka kemuliaan Ramadan itu disifati dengan huruf yang berikutnya. Alif, ra,
mim, dot, dan alif. Ulfatullah. Allah akan melembutkan hati orang-orang yang puasa. Orang-orang yang mengisi di bulan Ramadan ini, maka Allah akan lembutkan hatinya dengan limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Al-ayah. Maka disebabkan rahmat dan karunia Allah, hati kamu sekalian itu menjadi lembut. Maka diharapkan Ramadan yang oleh Rasulullah SAW disebut syahrun litarbiyatil ummah, bulan untuk mendidik umat ini akan melembutkan hati orang-orang yang beriman. Karena seringkali orang-orang yang beriman masih dihinggapi permusuhan, kebencian, dan bahkan ujaran-ujaran kebencian masih berseliweran di sana sini. Masya Allah. Mudah-mudahan datangnya bulan suci Ramadan itu akan melembutkan hatinya. Iya ya, bukankah ia seorang mukmin muslim yang lain adalah saudaraku? Maka Rasulullah SAW menyatakan, al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudaramu, dia saudaramu. Orang muslim mukmin itu saudaramu. Maka kesadaran itu tidak akan muncul kalau sekiranya Allah tidak limpahkan rahmat dan karunia dalam diri seseorang. Karena Allah sebutkan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Jika sekiranya Allah tidak berikan rahmat kepadamu, maka yang terjadi kamu sekalian itu keras kepala, keras hatinya. Sehingga apa? Permusuhan itu enggak ada ujungnya. Naudzubillah min dzalik. Maka Ramadan jika itu betul-betul dijalani dengan sepenuh hati, imanan wahtisaban, maka akan melimpahkan, Allah akan melimpahkan kelembutan hati dan pikiran bagi seseorang. Dengan begitu maka persaudaraan bagi seorang mukmin itu akan nampak tercermin. Begitu akhir Ramadan hatinya sudah mulai lembut. Kalau ketemu itu dulu-duluan minta maaf. Ya. Itu tandanya orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu itu langsung saya mohon maaf, lahir batin, Masya Allah. Padahal belum tentu dia salah kepadanya, tapi begitu ketemu, hatinya sudah dilembutkan oleh Allah itu. Yang kalau di bulan-bulan yang lain seringkali orang sudah datang minta maaf aja masih ada kalimat tidak ada maaf bagimu. Masya Allah. Maka berkah Ramadan mudah-mudahan Allah akan lembutkan hatinya. Ini akan melembutkan hati kita. Dan huruf yang terakhir Ramadan adalah Nun. Nurullah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya, limpahan nur cahaya bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan dengan limpahan yang luar biasa. Setiap ibadah itu ada nur, ada cahayanya. Ada nurus shalah, ada nurus zikr, ada nurus sedekah, ada nurus siam. Jadi ada nur, ada cahaya. Pentingnya cahaya dalam kehidupan ini supaya manusia ini tidak nabrak-nabrak aturan-aturan yang ada. Jadi kalau pikiran sudah diberikan oleh Allah dengan cahaya yang jelas, maka dia tampak jelas. Yang benar ya tampak benar.
Yang salah ya tampak salah. Yang halal tampak halal, yang haram ya tampak halal. Yang haram ya jelas kelihatan haram. Karena seringkali dalam kehidupan ini, orang-orang yang beriman itu nggak jelas betul. Sebagian itu nggak jelas betul ini. Dia bilang, ini jelas memang haram. Tapi masih ditawarkan, kamu mau nggak ini? Ya kan, haram ini. Wah, kalau mau bilang halal jelas haramnya. Kalau mau bilang halal, wah jelas haramnya. Gimana ini? Ya kan? Mau bilang haram, nggak kebagian. Wah, mau lebaran lagi. Maka akhirnya nggak jelas ngomongnya. Ngomongnya apa, Pak? Halam. Akhirnya nggak jelas, nggak pelo jadinya, ya kan? Kalau orang Jawa bilang itu udah cadel, nggak jelas ngomongnya. Mau bilang haram nggak kebagian, mau bilang halal jelas haram, ya udah bilangnya halam aja deh. Jadi saudara-saudara kita itu masih kenapa? Masih juga dagang berlaku curang. Jadi penyimpangan ekonomi itu masih luar biasa. Padahal mestinya, lu ini jelas haram. Ya haram, ya haram. Tapi nggak kuat. Gitu. Sehingga nggak jelas. Maka perlu cahaya batin, cahaya pikiran. Sehingga kelihatan betul bahwa, oh ya ini terang benderang, ini haram, ini halal, udah. Ini benar, ini salah. Jadi jelas, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga jelas, tapi kenapa malah akhirnya menjadi halam? Itu karena apa? Karena nur, cahaya dalam pikiran dan hatinya nggak ada. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemuliaan Ramadan melekat pada namanya. Dan mudah-mudahan ini melimpah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada tanggapan dan pertanyaan dipersilahkan. Baik, Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridhonya, melimpahkan mahabbahnya, memberikan adzamin dan ulfah. Begitu juga nur melimpah kepada kita semuanya. Fadilah yang melengkap pada nama itu melimpah kepada kita semuanya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas salim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa ta'abbudana wa taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hablana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.